Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang ke masjid yang kita cintai ini. Tak lain dan bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan selawat kepada beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang saya hormati, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Baqarah. Di situ ada kalimat yang berbunyi alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi alif lam mim di situ bukan tidak ada maknanya. Ada makna yang terkandung di dalamnya. Alif lam itu adalah singkatan daripada nama Allah. Mim itu adalah singkatan daripada nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika Allah ingin bersuara, jika Allah ingin berkata, jika Allah ingin menyampaikan informasi kepada kita, itu tidak bisa, melainkan pasti melalui Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, baik itu bentuk perintah, bentuk larangan, ataupun contoh-contoh, semua itu tidak beliau bicarakan sendiri, bukan berdasarkan hawa nafsu beliau, melainkan itu pasti dari Allah. Itu yang disebut dengan wahyu. Makanya dalam Al-Quran didengarkan, kita dapatkan apa kata Allah melalui beliau, wa ma yantiqu anil hawa
illa wahyu yuha. Artinya, tidaklah Muhammad itu berkata menurut hawa nafsunya, tetapi yang dia katakan itu adalah wahyu. Wahyu itulah yang datang daripada Allah. Makanya pernah dikatakan oleh ahli tasawuf, Allah dan Muhammad itu satu, tidak bisa dibedakan. Kenapa bahasanya seperti itu? Apa yang disampaikan oleh Allah, itulah yang disampaikan oleh Muhammad. Tidak boleh menambah, tidak boleh mengurang. Maka satu Muhammad itu dengan Allah tidak bisa dibedakan. Itu maksudnya. Kemudian Allah itu satu dengan Muhammad, tidak bisa pula dipisahkan. Karena kalau Allah ingin berbicara kepada kita, ingin menyampaikan informasi perintah kepada kita, itu tidak mungkin. Karena suara Allah itu sendiri, getarannya tidak mungkin ditampung oleh makhluk. Pasti binasa alam semesta ini kalau Allah itu bersuara. Apalagi Allah menampakkan wujudnya. Jangankan wujudnya, nurnya saja setetes akan menghancurkan alam semesta. Makanya kalau Allah ingin bersuara, Allah ingin berkata, Allah ingin memberikan perintah kepada kita, larangan kepada kita, tidak Allah menyampaikan, melainkan melalui Muhammad Rasulullah SAW. Nah, inilah yang disebut dengan Muhammad itu satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Nah, cerita ini ada pada surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwa Allah ahad. Ayat itu sederhana. Katakanlah hai Muhammad, sampaikan hai Muhammad, buka rahasianya hai Muhammad, bahwa dia Allah satu. Siapakah dia itu? Ya, dia itu Muhammad itu sendiri. Cuma dia tidak mengatakan dirinya dalam ayat itu. Satu yang bagaimana? Satu yang saya katakan tadi. Satu dia dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Suara Allah, kata Allah yang sampai kepada beliau untuk kita, itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Artinya sama. Satu dia dengan Allah, tidak pula bisa dipisahkan. Tanpa adanya Muhammad, Allah tidak bisa menyampaikan suara katanya kepada kita. Kenapa? Binasa kita. Makanya Allah mengutus Rasul, namanya Muhammad. Kemudian yang satu dengan Allah tidak pula boleh disamakan. Allah zat, Muhammad sifat. Allah Tuhan, Muhammad adalah Rasul atau hamba. Tidak boleh disamakan juga. Nah, semua yang disuarakan oleh Muhammad, yang dikatakan oleh Muhammad, yang datang daripada Allah, itulah yang ditulis oleh sahabat di atas batu-batu, tulang-tulang, pelepah kurma, kulit-kulit hewan. Kemudian 2 tahun kemudian setelah beliau wafat di zaman Abu Bakar, barulah dikumpulkan itu, dibuat jusnya, dibuat nama suratnya, dibuat ayatnya. Nah, tahun 40 Hijriah di zaman Utsman bin Affan barulah dibukukan. Maka benarlah kitab buku ini pedoman bagi kita. Itu kalau kita berbicara untuk zaman sekarang, kitab buku ini. Sebenarnya kalau kita ingin menggali lagi, sebelum kitab buku ini ada, Rasulullah pernah ngomong masalah kitab, pernah ngomong masalah surah atau ayat. Tapi kita tidak akan menggali sejauh itu. Nah, kitab Quran inilah pedoman kita, pedoman untuk mempelajari, untuk mendalami agama Islam. Nah, pedoman bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang bertakwa ini adalah allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa ini dia percaya kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Yang gaib itu adalah Allah. Yang gaib itu adalah Rasul. Tidak nyata Allah, melainkan nyata pada Rasul. Itulah Muhammad. Kapan bertemunya? Di mana tempatnya? Bagaimana disaksikannya? Itulah syahadatain ini. Kalau kita ditanya orang, Pak, rukun Islam yang pertama apa? Pasti kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasti ngomong itu. Coba terjemahkan Pak. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Nah, seketika kita diminta pertanggungjawaban atas saksi itu, kita tidak bisa jawab. Kapan Anda menyaksikan Allah? Di mana Allah Anda saksikan? Bagaimana dia Anda saksikan? Sudah selesai kita. Jatuhlah persaksian kita itu palsu. Sumpah kita itu palsu. Makanya dalam kesempatan singkat ini saya sampaikan ceritanya. Dahulu di negeri Bakkah, bukan Mekah, ada sebuah rumah namanya Baitullah. Nah, kisah ini diceritakan pada surat Ali Imran ayat 96-97. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi di Bakkah mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalan kana amina. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membuatnya, kata Allah. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Diberkati rumah itu. Hudalil alamin, petunjuk bagi alam semesta. Benarkah rumah itu petunjuk? Jawabnya tidak. Siapa petunjuk? Petunjuk itu adalah orang yang ada dalam rumah. Siapa dianya? Tentu Rasulullah. Kok bisa tahu? Ada surah As-Saff menjelaskan ayat 9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Rasul itu membawa petunjuk, Rasul itu membawa agama. Jadi petunjuk dan agama ada pada Rasul. Makanya beliau mengajar, mendidik, membina kita. Makanya beliau itu jadi guru para Rasul juga di tempat itu. Makanya gelarnya Sayyidul Mursalin. Nah, disitulah beliau berkata kepada semua kita. Kita yang mana? Kita yang ruh. Belum berjasad, belum bertubuh waktu itu. Apa kata beliau? Coba nanti dilihat surat Al-A'raf 172. Wa is kaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ingatlah seketika kami keluarkan semua roh anak Adam. Kami akan saksi atas diri mereka satu persatu. Kami tanyakan, alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Siapakah aku yang dengan Tuhan? Kalau Tuhan jelas Allah. Aku yang dengan Tuhan siapa? Dialah orang yang membawa tunjuk. Dialah orang yang membawa agama. Siapa dia? Itulah Muhammad. Nah, disitulah para ruh tadi menyaksikan Allah. Tidak nyata Allah, tetapi nyatalah Muhammad. Makanya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu ceritanya saudara. Jadi kalau kita bersyahadat ini kita sudah tahu prosedurnya bagaimana, ceritanya bagaimana. Itu. Nah, ruh itulah orang yang bertakwa. Mana orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya kepada yang gaib. Bagaimana dia percaya? Memang dia sudah melihat. Dia melihat Allah, tidak nyata Allah, yang nyata adalah Muhammad. Itulah dia orang bertakwa. Itu ruh kita. Nah, ruh itu pula lah yang mendirikan sholat. Semenjak dia menyaksikan Allah yang nyata Muhammad, namanya mukmin atau orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dia ini yang mendirikan sholat. As-sholatu mirajul mukmin. Sholat itu saat naiknya mukmin kepada Tuhannya. Itu menuju kepada roh kita. Kalau badan boleh sembahyang di masjid ini, boleh. Tegak, ruku, i'tidal sujud, bersuara, berkata, membaca, boleh. Tetapi yang ruh tadi, dengan ingatannya, dengan perasaannya, dengan kesadarannya, tidak boleh kemana-mana. Makanya Allah tunjukkan kiblat kepada kita semua. Apa kiblat kita? Itulah Ka'bah yang ada di kota Makkah. Sebagai tanda Baitullah bagi kita semua. Dijelaskan oleh Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini, dia menuju Ka'bah itu. Di depan Ka'bah ada makam Ibrahim, diperintahkan pula fatakhizu min maqami Ibrahimus shalah. Ambil sebagian makam Ibrahim, kamu sholat di sini. Artinya ingatan kita berada di situ. Tidak boleh kemana-mana. Nah, itulah yang sebenarnya khusyuk tadi.
Nah, kalau bukan ruh dengan ingatannya, dengan perasaan dan kesadaran, tidak bisa ke sana 5 waktu sehari semalam, tidak bisa. Nah, inilah bapak-bapak, saudara-saudara, saya katakan bahwa kajian Islam ini sebenarnya masih jauh untuk kita pahami, masih jauh telah kita tinggalkan, padahal belum kita jelang. Makanya sekali-kali saya tampil, saya ingatkan kepada kita semua bahwa kajian Islam ini dalam, semakin jauh kita berjalan mengenal Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, sering kita dengarkan kalimat alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, tapi tidak jelas maknanya, tidak jelas pahamnya, yang ada cuma terjemahannya. Siapa itu alif lam mim kita tidak tahu. Siapa itu orang yang beriman kita tidak tahu. Kalau kita katakan kita orang beriman, bagaimana dia percaya kepada yang gaib? Kalau itu adalah tubuh badan jasad kita, tidak mungkin. Tapi kalau ruh benar, dia percaya kepada yang gaib. Kenapa? Karena pernah menyaksikan Tuhannya, tidak nyata Tuhan, melainkan nyata Muhammad. Makanya dia bersyahadatain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syahidul mu'minin wal mu'minat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang saya hormati, pada siang hari ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Sesungguhnya pengetahuan Islam itu ada 3. Pertama kali Islam, iman, ihsan. Jadi itu tingkatannya 3. Islam itu fikih, iman itu akidah, ihsan itu tasawuf. Jadi semestinya ketiga-tiganya kita miliki. Supaya apa? Supaya terang bagi kita ajaran Islam, jelas bagi kita ajaran Islam. Itu yang saya sampaikan tadi, itu tingkatan ihsan. Demikianlah, mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni kita, menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, jalan selamat, menuju apa yang kita cita-citakan. Baik, mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fadratika. Aina hadarna fadratika bizzambina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana fataqabbal minna sholatana wa siyamana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurba wal hamil fasai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimus shalah.